bahwasanya Al-Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada zaman tersebut terjadi fitnah di zaman dinasti Abbasiyah. Jadi kalau ada ulama-ulama yang tidak setuju dengan khalifah, dengan presiden, itu dimasukkan penjara. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini Pak dipenjara di zaman 3 presiden, di zaman 3 khalifah, mulai zamannya Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim dan Mutawakkil. Nah, di zamannya Khalifah Mutawakkil baru Imam Ahmad bin Hambal ini dikeluarkan. Jadi 3 periode presiden itu Imam Ahmad bin Hambal dipenjara. Karena apa? Tidak mau menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi di zaman Khalifah yang pertama Al-Ma'mun dinasti Habasyiyah, ya, itu Imam Ahmad dipanggil oleh presiden pada waktu itu harus menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya, tapi dikeluarkan hujah-hujah dari Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, mereka kalah. Mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, tapi hujahnya atau dalilnya Imam Ahmad bin Hambal ini lebih kuat, tapi mereka tetap tidak percaya. Karena memaksa Imam Ahmad nggak mau, akhirnya Imam Ahmad dimasukkan penjara. Imam Ahmad dimasukkan penjara oleh Al-Ma'mun. Setelah Al-Ma'mun meninggal, ganti anaknya, ya, Al-Mu'tasim, dikeluarkan oleh Al-Mu'tasim. Dikatakan, wahai Ahmad, kamu sudah lama di penjara. Bagaimana? Apakah kamu merubah pendapatmu bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk? Ya, oleh Imam Ahmad bin Hambal tetap tidak menyatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Akhirnya dipenjara lagi oleh Al-Mu'tasim ini. Ya. Setelah Al-Mu'tasim ini meninggal, akhirnya oleh Mutawakkil. Nah, Mutawakkil ini agak berubah sedikit, dia agak rendah, dan itu pun diancam oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Dipanggil oleh Mutawakkil, wahai Imam Ahmad, gimana dengan pendapatmu? Apakah engkau menyatakan Al-Quran ini makhluk? Tidak, tetap mulai zaman kakekmu Al-Ma'mun, mulai zaman ayahmu Al-Mu'tasim, dan sampai zamanmu engkau jadi presiden, tetap Al-Quran adalah firman-Nya Allah, adalah kalamnya Allah, bukan makhluk. Hati-hati kamu Mutawakkil. Ayah kakekmu sudah dolim kepada saya, ayahmu juga dolim kepada saya. Kalau kamu dolim juga kepada saya, niscaya engkau akan aku tuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat, seperti aku akan menuntut kakek dan ayahmu, kata Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya takut Pak Al-Mutawakkil, karena Imam Ahmad ini orang soleh, ya, bukan sembarangan, memang orang alim. Akhirnya dikeluarkan oleh Mutawakkil ini. Bayangkan 3 periode presiden Imam Ahmad bin Hambal ini dipenjara. Ya, setelah keluar dari penjara itu Imam Ahmad sudah tua, sudah sakit-sakitan, hampir meninggal sudah. Ya, hampir meninggal. Kenapa? Tidak mau menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Syafi'i waktu itu didatangi juga Pak, ya, oleh khalifah ini. Sambil megang Al-Quran, Imam Syafi'i mengatakan ini makhluk. Imam Syafi'i sambil megang Al-Quran menyatakan ini makhluk, tapi maksudnya Imam Syafi'i maksudnya nunjuk ke jarinya, bukan Al-Qurannya. Jadi kata Imam Syafi'i ini adalah makhluk, maksudnya jarinya dia. Jadi Imam Syafi'i ini pakai kias, makanya Imam Syafi'i tidak dipenjara. Imam Syafi'i tidak dipenjara karena dia mengelabui khalifah. Tapi tujuannya hatinya Imam Syafi'i bukan mengatakan Al-Quran, tapi yang ditunjuk jarinya seperti ini. Ini adalah makhluk. Jadi kata khalifah, oh berarti Imam Syafi'i ini ikut dengan pendapat kita. Akhirnya dibebaskan. Padahal Imam Syafi'i bukan menyatakan Al-Qurannya, maksudnya tangannya. Akhirnya tidak dipenjara itu oleh presiden pada waktu itu. Ya, Imam Abu Hanifah ini dipenjara 3 periode, sampai Imam Syafi'i mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di akhir umur Imam Ahmad bin Hambal ketika di penjara. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini ketika dikeluarkan dari penjara nggak lama meninggal dunia Pak. Jadi sebelum keluar, Imam Syafi'i itu mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, wahai Syafi'i, kirim salam kepada Imam Ahmad bin Hambal, suruh sabar, sebentar lagi surga sudah menanti dirinya. Ya, sudah dapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW karena ketabahannya Imam Ahmad bin Hambal ini. Akhirnya Imam Syafi'i memerintahkan muridnya, wahai murid, kamu pergi ke penjara, katakan aku kirim salam, tadi malam aku mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kirim salam dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal suruh sabar, nggak lama lagi akan surga akan menantinya. Maksudnya apa? Akan meninggal dan dijamin sudah masuk surga. Akhirnya berangkat itu muridnya Imam Syafi'i ke penjara Pak. Ya, disampaikan amartnya Imam Syafi'i senang Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Saking gembiranya Imam Ahmad bin Hambal ini Pak punya jubah
jubahnya cuma satu aja, pakaian sama jubah yang dipakai. Jubahnya diberikan kepada muridnya Imam Syafi'i sebagai hadiah. Ini kamu saya kasih hadiah kenang-kenangan, kata Imam Ahmad bin Hambal. Diambil oleh muridnya Imam Syafi'i ini, dibawa pulang, dipakai. Akhirnya ketemu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, bagaimana muridku, sudah ketemu kamu dengan muridku Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini juga muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Ya. Kata muridnya Imam Syafi'i, sudah wahai guru, aku sudah menyampaikan amanatmu kepada muridmu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i melihat mantelnya. Mantel siapa ini? Jaket siapa yang kamu pakai? Jubahnya siapa? Ini jubah dari Imam Ahmad bin Hambal, aku diberi hadiah. Diberi hadiah. Akhirnya kata Imam Syafi'i, boleh nggak aku pinjam jubah itu sebentar saja? Nanti setelah aku pinjam sebentar, aku berikan lagi kepadamu. Boleh guru, dibuka itu jubah. Jubahnya Imam Ahmad bin Hambal yang dipakai oleh muridnya Imam Syafi'i dibuka, akhirnya diberikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i akhirnya ketika menerima jubah tersebut, mengambil ember, diisi air, kemudian dicelup-celupkan, Pak. Jubahnya itu dicelup-celupkan. Setelah dicelup-celupkan, dikembalikan lagi kepada Imam Ahmad kepada muridnya tersebut. Muridnya bertanya, kenapa wahai guru kamu celupkan? Aku mengambil berkah dari Imam Ahmad bin Hambal. Dengan harapan aku meminum air dari bekas jubah ini, Allah memberi kesehatan kepada aku, kata Imam Syafi'i. Bayangkan, Imam Syafi'i gurunya masih ngambil berkah dari muridnya sendiri, Imam Ahmad bin Hambal. Biasanya kan murid yang ngambil berkah dari gurunya, ini enggak, gurunya ngambil berkah dari Imam Ahmad bin Hambal, dari muridnya sendiri. Kenapa? Ketahu dengan kesolehan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Syafi'i pun ngambil berkah dari bajunya Imam Ahmad bin Hambal. Makanya maaf kadang-kadang kita ini memang dianjurkan untuk bertabaruk, bahasanya mengambil berkah dari para solihin. Ya, sampai dikisahkan